Ardi Mewan di channel Ardi Pedagang Batik. Oke sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya, semoga sehat selalu, tidak ada yang salah, tidak ada masalah, kemudian semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Oke, kali ini saya akan membahas pengalaman nyata ya, pengalaman nyata bukan pengalaman saya, tapi pengalaman kakak ipar saya. Nah, kakak ipar saya berarti kakaknya istri saya. Beliau itu pernah bukan jualan, babar batik membuat batik dalam bentuk kain kan. Nah itu ketipu banyak sekali, sampai mungkin miliar ya, mungkin miliaran ya. Sampai nggak punya apa-apa. Nah ceritanya waktu tahun 90-an beliau dan kakak ipar saya itu kan suami istri rantau ke Jakarta. Rantau ke Jakarta itu jualan mie ayam. Mie ayam sudah banyak kan, ada 12 songkro mie ayam itu ada 12. Lalu memutuskan untuk pulang ke Pekalongan. Setelah itu songkronya dijualin ke yang di Jakarta, lalu pulang ke Pekalongan. Setelah itu untuk modal pergi ke Bali. Nah di Bali itu beliau merintis usaha sekitar tahun 2000-an mungkin. Berarti pulang dari Jakarta itu karena ada pulang dari Jakarta itu mungkin karena krisis ya, krisis tahun 1998 mungkin, 1998-99. Karena krisis jadi nggak menentu kan, akhirnya dijual semua, lalu pulang ke Pekalongan. Setelah itu sisa modalnya pergi ke Bali. Nah di Bali beliau coba merintis usaha babar batik. Nah, jadi kalau yang namanya babar batik itu kan kayaknya sekalian panjang ya, 20 meter, 10 meter, atau yang sampai puluhan meter kan. Nah, itu kayaknya modelnya model Bali kan, batik Bali. Kalau batik Pekalongan kan beda. Kalau batik Pekalongan itu kan warnanya berani kan. Contohnya dan warna berani itu punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Contohnya motif motif yang simpel saja seperti motif, contohnya seperti motif seno batik seno, motif seno atau motif parang itu kan. Itu kalau di sini sama Jogja sama Solo itu beda. Nah kalau batik Bali beda lagi. Batik Bali yang saya pernah lihat, kalau pengalaman saya tentang batik Bali itu belum banyak ya. Jadi motifnya itu rame gitu. Motifnya rame, beda dengan Pekalongan. Karena di batik Pekalongan pun kan banyak macamnya ya. Ada yang batik Pekalongan yang pesisir kan, seperti muza itu putih, atau yang warna-warni kan, Dian Pelangi, putih Dian Pelangi. Itu kan Dian Pelangi karena membuat gebrakan kan, ramenya itu karena membuat gebrakan, motifnya warnanya cerah-cerah, terus berani kan. Kenapa? Soalnya kan kalau warnanya berani itu banyak-banyak, kalau obatnya banyak itu mahal. Nah jadi beliau itu kembali ke pokok kan. Jadi beliau merantau di Bali babar batik sampai 2006-an mungkin kan, kelas 1 SMP. Nah 2006-an. Nah beliau itu setelah selama di Bali itu sampai punya rumah banyak, sampai punya mobil kan, sampai di Pekalongan pun buat rumah ya. Di Pekalongan buat rumah gede di Karangdompo ya kan. Nah itu rumahnya gede, kalau dijual mungkin 1 miliaran kan. Rumahnya luas, gede, putih, hampir seperti di film Indonesia yang nyanyi-nyanyi kan. Nah cuman nggak sebesar itu. Mungkin kan jumlah 1 miliar kan waktu tahun 2000-an, awal tahun 2000-an kan banyak sekali ya. Nah itu. Nah jadi beliau sukses jualan babar batik di Bali, sukses. Punya beberapa usaha, seperti usaha jualan mobil sama sewa mobil kan, sewa mobil. Nah itu rental mobil itu selama hampir 10 tahunan itu beliau jalani. Nah masalahnya
masalahnya yang namanya babar batik itu kan pasti memberi bayarnya utang ya, modalnya itu muternya dengan cara utang. Jadi customer customer biasanya yang punya butik-butik atau yang punya toko-toko di luar Jawa itu modelnya utang. Ya misalnya di customer Bali waktu itu ya, karena di Bali pasti customernya di Bali karena itu minta motif A sekian puluh meter atau sekian ratus meter, biasanya 1000 meter sekalian kalau bapak itu, setahu saya 1000 meter sekalian gitu. Itu apa namanya, beberapa warna lalu beberapa serian itu, modelnya kain kan, setelah dibuatkan dikirim. Nah, nah itu bayarnya utang. Nah, si customer bayar ke produsennya itu utang, nyicil kan, sama dia kan, kain batiknya dibuat lagi lalu dijual begitu sesuai permintaan customernya dia lagi. Nah, makanya bayarnya utang. Nah, karena bayarnya utang otomatis dia membuat untuk muterkan uangnya kan harus utang juga ke bank ya kan, untuk bayarin karyawan, untuk bayarin pajak dan sebagainya kan, untuk pembiayaan yang lain ya. Meskipun jadi sekali dapat uang itu ya banyak sekalian, tapi biaya produksinya itu banyak sekalian, wajar kalau utangnya sampai mahal itu. Makanya kalau di Pekalongan, kalau jenengan mampir ke Pekalongan, ke Pasir Sari atau ke Pasir Sari ya, banyak ya yang atau Karangdompo yang biasanya, kalau Pasir Sari itu biasanya produsen batiknya itu daster, untuk kemuaran, untuk kemeja, kain-kain batik. Nah itu pasti kalau seandainya tanya babar batik ada yang bangkrut nggak? Banyak yang bilang begitu. Ada yang sukses, ada yang bangkrut. Banyak sekali. Nggak banyak banget, banyak sekali. Dari dulu kisahnya itu pasti ada. Keluarga biasa atau orang biasa lalu babar batik sukses, kemudian nggak jadi lagi atau usahanya turun atau bangkrut, begitu pasti banyak. Biasanya sebabnya itu karena ditipu. Ya karena tadi, ya kan, customer kan pesen batik lalu minta buatkan kain kan, setelah minta buatkan kain batik lalu dikirim. Nah kirim bayarnya itu nyicil, itu nggak harus kain batik ya. Teman saya yang seumuran sama saya, orang Karangdompo Kalongan itu, dia babar daster ya sama, bayarnya itu pakai wesel. Memang sih kalau sekali bayar mungkin ya motor 2 itu bisa turun, motor Matic 2 bisa turun kayak sekitar 35 jutaan kan, atau mungkin ya 20 jutaan sekali nyicil gitu. Makan bayarnya kan kalau mesti 1 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu kan. Ya itu resikonya bukan babar batik. Nah karena tadi yang di Bali, kakak iparnya tadi yang di Bali itu modelnya juga begitu ya kan, bayarnya terakhiran. Nah kebetulan customernya dia selama beberapa tahun itu orang bule. Saya nggak tanya secara rinci orang bulenya mana, yang jelas dia itu orang luar negeri. Yang jelas dia itu di Bali itu udah lama sekali ya. Jadi kalau pesenin banyak kan, selama beberapa tahun menjadi pelanggan setia. Jadi udah ada ikatan kepercayaan. Nah salahnya di situ, udah ada ikatan kepercayaan. Kemudian kan kalau dia minta buatkan apa ya udah buat kirim, lalu untuk menutup biaya produksi lalu biaya gaji karyawan kan pakai utang ya kan, utang ke bank begitu. Nah setelah ngirim banyak, orangnya kabur. Nah dari orangnya kabur, dia nggak hilang kontak, kabur udah nggak tahu kabur kemana sampai sekarang, kabur ya. Lapor polisi pun percuma kan ya, karena orang luar negeri kan, prosesnya lama. Nah karena utang ke bank kan, lalu uangnya nggak bisa muter kan, berhenti kan, karyawan nggak bisa dibayar, produksi udah nggak bisa karena modalnya udah hilang kan. Nah dia dikejar-kejar oleh bank.
Setelah itu usahanya bangkrut, dia dikejar-kejar oleh bank. Sampai rumahnya yang di Bali itu disita bank, mobil-mobilnya disita bank, banyak mobilnya. Lalu pulang ke Pekalongan. Sama bank itu sampai dikejar ke Pekalongan. Bayangin bro, dikejar ke Pekalongan sama debt collector. Jadi di rumah istri saya itu didatangi debt collector selama 1 bulan, hampir setiap hari. Waktu itu tahun 2000 berapa ya? Sebentar, 2006 atau 2004an, 2006, 2000. Nah, intinya tahun itu saya lupa. Nah, didatangin debt collector hampir selama 1 bulan, setiap hari, sering intinya. Karena seperti itu, kakak ipar saya kan takut rumah yang di Pekalongan yang mahal tadi ditinggal. Rumahnya ditinggal, otomatis kan disita oleh bank. Nah, hampir 1 miliar. Saya dengar dari teman saya yang tadi bakar daster, itu kan kebetulan rumahnya dekat ya. Itu disita bank, itu dicairkan hampir 900 juta lebih, hampir 1 miliar. Disita bank, kemudian dijual lelang atau gimana gitu ya. Yang jelas hampir 1 miliar itu kasusnya. Yang jelas intinya rumah itu sekarang udah bukan punya kakak ipar saya lagi. Lalu kakak ipar saya kan ngilang, dia sembunyi karena dikejar-kejar terus, udah nggak punya apa-apa lagi. Mobil disita, rumah disita, usaha nggak jalan, rumah yang di Bali hilang, semuanya hilang. Lalu bahkan yang di Pekalongan yang gede pun udah disita bank. Baik, rumahnya disita bank itu harganya hampir 1 miliar. Tahun 2006 loh, 2006 atau 2004 itu harga. Berarti uang tahun 2006 kan uang itu banyak sekali ya, berarti utangnya banyak sekali. Utangnya banyak sekali. Sampai begitu kan, lebih dari 1 miliar. Belum yang di Bali. Nah, dia sembunyinya ngontrak rumah karena udah nggak punya apa-apa lagi. Lalu dihitung benar-benar, setelah itu urusannya dia sama bank kan diselesaikan. Intinya dia udah nggak punya utang lagi sama bank kan, karena semuanya udah disita, udah nggak punya utang lagi sama bank. Kemudian dia nggak punya apa-apa. Bayangin awal tahun 2000-an mulai usaha sukses kan, terus 10 tahunan sekarang ya krosong ngeri kan. Nah, nggak punya apa-apa. Lalu tahun 2000 setelah itu dia bekerja seadanya, nguli buruh atau seadanya. Mulai tahun 2005 kalau nggak salah, 2005 itu dia mulai ke laut. Awalnya 3 bulan sekali, lalu 6 bulan sekali. Nah, kemarin 2018 sama 19 itu pulangnya setahun sekali. Nah, sekarang dia udah beli rumah kecil di Pekalongan, juga di kota Pekalongan, alhamdulillah. Nah, itu pengalamannya. Makanya sampai segitunya gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah bekerja di laut kan, meskipun di laut hampir setahun, pulang beli rumah. Nah begitu rasanya. Ketipu sampai miliaran kan, makanya kasihan. Nah, itu baratnya bakar batik di situ. Customer batik kalau mau beli, kalau mau buatkan batik biasanya uangnya di belakang, barangnya dikirim, nanti buatkan dulu atau PP lah berapa gitu. Nah, salahnya di situ. Memang kalau nggak begitu ya uangnya nggak muter. Nah, dilema juga kan, kecuali kalau customernya orang kaya sekalian gitu. Kalau orang kaya kan otomatis bayar di depan gitu. Nah, itu memang sudah menjadi itu udah siklus yang di Pekalongan itu udah banyak terjadi. Tukang babar ketipu bangkrut, tukang babar ketipu bangkrut, atau tukang babar orang yang meninggal kan, anaknya nggak bisa ngurusin bangkrut. Banyak ceritanya. Padahal tadinya gaji atau gimana. Itu ada lagi tukang babar kemudian sukses, punya istri 2 bangkrut. Ada lagi lalu jadi tukang parkir juga ada.
ceritanya banyak. Nah, jadi kakak ipar saya itu cuman salah satu dari sekian banyak cerita nyata yang ada di Pekalongan seputar bakar batik ya. Nah, intinya kalau dia ketipu sampai segitu banyaknya kan, rugi dikejar-kejar bank sampai segitu banyaknya, berarti kan sudah ada rasa percaya yang banyak ya, antara dia dan klien dengan customer. Nah, itu untuk pembelajaran saya pribadi ya. Makanya kalau saya jualan harus uang dulu. kalau transfer kalau transfer via WA itu harus uang dulu kan, di bank saya terima baru saya kirim barangnya. Karena pengalaman juga nggak banyak, kemeja gua ke Jawa Timur ongkos kirimnya itu sekitar dulu 20.000, kalau sekarang nggak tahu. 24.000 kalau sekarang nggak tahu. Nah itu belum saya cek lagi, itu COD, saya kirim barangnya hilang. Untung cuma 150 lebih ya. Nggak sampai miliaran ya, alhamdulillah. Setelah itu saya nggak terima COD lewat WhatsApp kecuali via Shopee. Nah kalau mau COD via Shopee itu gampang sekali. Nah, tinggal klik link kan yang di bawah, link produk yang di bawah, ya kan. Setelah itu diklik masuk ke toko saya atau masuk ke produknya langsung kan, tinggal pilih linknya. Setelah itu check out. Nah, pilih sesuai pesan. Kalau M jumlahnya kan isi, misal M lalu jumlahnya 1 pilih 1, atau L jumlahnya 100 pilih 100. Setelah itu COD begitu. Klik COD. Nah, COD nya itu dibayar kalau barang sudah customer terima, uangnya dibayarkan ke kurir. Setelah kurir terima uangnya, otomatis uangnya masuk ke Shopee. Nah, Shopee sama Shopee dijaminkan atau digaransi oleh Shopee setelah diterima transaksi selesai baru uangnya bisa cair ke saya. Prosesnya panjang tapi aman insya Allah. Oke sahabat, kalau mau ada pertanyaan seputar batik atau ingin carikan kain batik atau ingin apa ya namanya itu, sekedar tanya-tanya aja tentang ini harganya berapa nggak usah malu. Kalau ada pengalaman tentang masalah tertipu atau sekedar pengalaman serupa seperti yang kakak ipar saya alami atau yang saya alami sebagai penjual kan, yang tertipu customer, ya komen aja di kolom komentar kan, nggak usah malu. Oke sahabat, karena semua orang itu kan nggak sama ya, orang kan beda-beda, ada yang jahat ada yang tidak, ya kan. Ya intinya positif thinking saja. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Apabila ada ingin memesan atau ingin tanya-tanya tentang seputar batik, calling saja ke saya di nomor 089665538102. WA saja langsung, nggak usah malu. Oke sahabat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.